Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Allah, salam kasih dan salam sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Kembali kita jumpa di channel Melangkah Bersama Sang Sabda. Hari ini kita diajak untuk bermenung bersama, belajar untuk tetap yakin dan teguh mewartakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hantu. Kita berangkat bersama pengalaman Nabi Yeremia. Hari ini ia berhadapan dengan seorang nabi yang menyampaikan berita palsu, berita dusta, namanya Anania, memberitakan kepada umat pilihan Israel, Yehuda, bahwa mereka akan mengalami penghukuman atau pembuangan untuk tempo 2 tahun dan seterusnya. Allah berfirman kepada Yeremia untuk meluruskan pandangan yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan ini. Maka apa yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini, Allah melalui Yeremia mengajak kita untuk menyampaikan atau menggunakan kiat-kiat yang dikumandangkan oleh Yeremia supaya tidak berada dalam kebohongan, kepalsuan, dan berita dusta, tetapi selalu berusaha untuk menyatakan, menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Sebagai umat-umat pilihan zaman ini, kita juga diajak bahwa sebelum kita keluar untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran, kita sendiri juga harus sudah melaksanakan dan berada dalam situasi benar, jujur, tulus, dan setia kepada Allah. Karya pewartaan terkait dengan kebenaran ini berpuncak pada pengalaman Kristus
sebagai pewahyuan Allah di tengah-tengah kita, Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Yesus hadir dan menyuarakan kebaikan, kebenaran, memberitakan karya keselamatan Allah bagi semua orang, bagi semua manusia. Maka kita mesti belajar dari Kristus untuk senantiasa berpihak pada kebenaran sejati dan menghindari berita atau pewartaan kabar-kabar palsu, kabar-kabar dusta. Terkait dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ketika dunia kita disampaikan kepada kita dua hal. Ketika dunia kita ini syarat dengan berita hoax, berita palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat, bahkan ada yang memandangkan Allah sebagai Tuhan yang kita yakini sebagai mati bodoh, mati konyol di atas salib, atau bahkan pandangan terakhir adalah bahwa di atas salib itu ada jin kafir. Pada saat yang sama kita diajak untuk menyatakan kepada dunia, kepada semua orang, bahwa yang kita yakini dan kita imani sungguh Allah yang menyertai dan beserta kita dalam perjalanan hidup kita. Sedangkan berhadapan dengan saudara-saudari kita yang mengalami kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan, kekurang percayaan, kita diajak untuk senantiasa membantu mereka agar meyakinkan mereka bahwa Allah atau Kristus yang kita imani sungguh Allah, sungguh manusia yang senantiasa menyertai kita dan memberi kepada kita ruang untuk berdekat dan akrab dengan Allah. Pengalaman Petrus hari ini ketika dengan penuh kepercayaan dan keyakinan ingin berjalan di atas air bersama Kristus, ternyata tidak seberapa jauh melangkah, ia digoncang oleh ketidakyakinannya, kebimbangan dan keraguannya sendiri. Akhirnya ia tercebur ke dalam air, dan Kristus hadir di sana untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Allah, ketika kita ragu, ketika kita bimbang, ketika kita merasa bahwa yang kita imani adalah sesuatu yang tak dapat membantu kita untuk memaknai kehidupan, mari kita kembali ke pengalaman Petrus. Saat-saat berada dalam situasi sulit, ia lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bahkan di Injil yang lain, "Tolonglah aku, orang yang kurang percaya ini." Saudara-saudariku, mari kita belajar untuk senantiasa menghadapi setiap kesulitan, tantangan, antara istimewa ketika berada dalam keraguan dan kurang percaya atau kebimbangan. Kita berusaha untuk ambil waktu tenang, hening, teduh sejenak bersama Kristus, maka kita akan memperoleh kekuatan dan keteguhan. Bagaimana? Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.